Halo semuanya, yuk dalam beberapa menit ke depan kita akan ubah total cara pandang kita soal kalender. Dari yang tadinya cuma daftar janji temu, kita akan sulap jadi sebuah sistem kendali strategis untuk waktu dan, ya, hidup Anda. Coba deh, jawab jujur. Waktu Anda buka kalender, rasanya gimana? Cemas ngelihat isinya padat dan berantakan, atau justru ngerasa, wah ini semua dalam kendali saya? Kalau jawaban Anda yang pertama, nah, Anda udah di tempat yang bener banget. Ini dia perubahan pola pikir utamanya. Kalender itu bukan penjara yang mengurung waktu Anda, tapi peta pertempuran Anda. Ini adalah alat proaktif untuk merancang hari dan minggu yang Anda inginkan, bukan cuma sekedar bereaksi terhadap permintaan orang lain. Oke, yuk kita mulai. Langkah pertama, kita akan ubah cara kita memandang kalender. Dari alat yang cuma merespons permintaan, jadi alat yang kita kendalikan sepenuhnya. Coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri, itu kalender yang reaktif, yang bikin stres. Isinya cuma proyek X, marketing, apaan coba? Gak jelaskan mau ngapain? Nah, di sebelah kanan, ini dia kalender yang intensional. Setiap isinya itu kata kerja, bikin draft konten, tinjau laporan, jelas banget, penuh kekuatan dan siap untuk dieksekusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke fondasinya nih, yang bikin semua sistem ini berjalan. Ini aturan emasnya. Jadi intinya gini, udah stop misah-misahin hidup Anda ke banyak aplikasi. Punya satu kalender kerja, satu kalender pribadi, terus ada post-it di mana-mana. Itu resep buat berantakan. Semuanya harus ada di satu tempat. Supaya apa? Supaya Anda bisa lihat gambaran utuh dari realitas waktu Anda dan bisa bikin keputusan yang cerdas. Dan waktu kita bilang semuanya, itu beneran artinya semuanya. Mulai dari rapat penting, waktu buat kerja fokus, janji ke dokter, sampai jadwal nge-gym atau bahkan waktu perjalanan Anda dari satu tempat ke tempat lain. Intinya, kalau sesuatu itu butuh waktu Anda, ya harus masuk kalender. Udah gitu aja. Oke, sekarang kita udah punya satu sumber kebenaran. Yuk kita desain supaya gampang dibaca dalam sekejap. Kenapa? Karena otak kita itu jauh lebih cepat memproses gambar daripada tulisan, dan kita bakal manfaatin itu. Nah, ini dia nih kekuatan dari yang namanya tes kerlingan. Coba lihat contohnya. Tanpa perlu baca satu kata pun, Anda bisa langsung ngerasain minggu ini bakal kayak gimana. Blok warna biru mungkin artinya kerja fokus, sementara blok kuning itu rapat. Kode warna ini ngasih Anda data instan soal hari Anda. Dan ini nyambung banget sama yang tadi, pakai kata kerja, jangan kata benda. Proyek X itu ambigu, bikin bingung. Tapi kalau buat draft teks media sosial kuartal 3, nah itu jelas banget. Ngasih tahu diri Anda di masa depan harus ngapain pas waktunya tiba. Nggak ada lagi tuh yang namanya bengung, mikir ini maksudnya apa ya? Oke, kita masuk ke lapisan strategi berikutnya nih. Gimana caranya kita masukin juga pekerjaan-pekerjaan yang nggak kelihatan, yang sering banget ngerusak rencana kita yang udah bagus. Rapat yang mepet-mepet itu cuma ilusi produktivitas. Proses yang benar itu, seperti yang Anda lihat, ada 3 langkah. 1. Jadwalin acaranya. 2. Tambahin blok persiapan 15 menit sebelumnya. 3. Dan ini yang paling sering dilupain, tambahin blok buffer atau jeda setelahnya. Buat apa? Buat nyatet atau sekedar buat napas. Ingat, Anda bukan robot, jadi jangan jadwalin hari Anda seolah-olah Anda ini robot. Nah, ini penting banget. Jangan biarkan waktu pribadi Anda jadi sisa-sisa. Masukin jadwal olahraga, makan siang, waktu buat keluarga ke kalender sebagai yang pertama. Anggap janji-janji ini sepenting rapat sama bos besar. Karena ya memang sepenting itu kan? Punya sistem yang keren itu percuma kalau kita nggak bisa jagain dari serbuan permintaan orang lain. Jadi, yuk kita pasang pertahanannya. Ini trik simple tapi efeknya luar biasa. Coba deh. Ubah durasi rapat default Anda, yang tadinya 30 atau 60 menit, ganti jadi 25 atau 50 menit. Secara otomatis, Anda jadi punya waktu jeda di antara rapat, tanpa perlu mikir lagi. Gampang kan? Sebelum langsung klik ya di undangan rapat, coba berhenti sebentar dan tanyain 3 hal ini. 1. Apa rapat ini beneran perlu? 2. Bisa nggak sih ini diselesain lewat email aja? 3. Apa saya orang yang tepat buat hadir di sini? Percaya deh, belajar bilang enggak dengan sopan itu salah satu skill produktivitas paling tinggi yang bisa Anda miliki. Oke, yang terakhir, sistem ini kan perlu dirawat ya. Yuk kita bahas kebiasaan-kebiasaan penting biar kalender Anda ini tetap relevan dan efektif terus-menerus. Setiap akhir minggu, luangkan waktu sejenak untuk jadi Chief Executive Officer dari hidup Anda sendiri. Lihat kalender minggu depan. Udah seimbang belum? Apa prioritas utama Anda udah dapat porsi waktu yang layak? Ini bukan kerjaan tambahan loh. Ini sesi strategi level tinggi buat diri sendiri. Hati-hati sama yang namanya utang kalender.
Maksudnya apa? Ini tuh tumpukan rapat-rapat rutin yang mungkin dulu penting, tapi sekarang cuma menu-menuhin jadwal aja. Jadi coba deh audit kalender Anda sebulan atau 3 bulan sekali. Tanya lagi dengan jujur, ini masih perlu nggak ya? Kalau nggak, hapus aja tanpa ragu. Dan pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu, yang bisa dirangkum dalam kalimat ini. Inti dari punya kalender yang rapi itu bukan cuma soal produktivitas, tapi soal ketenangan pikiran. Kalau kalender kita teratur, pikiran kita juga jadi jernih dan fokus. Nah, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang Anda tahu, tapi apa yang bakal Anda lakuin. Pilih satu hal aja untuk mulai. Mungkin blok waktu 90 menit buat kerja fokus, atau mungkin cuma waktu makan siang yang nggak diganggu. Apapun itu, coba jadwalin sekarang dan berkomitmen buat jagain waktu itu. Itulah langkah pertama Anda. Dari yang tadinya kacau, jadi terkendali.